Jarangnya orang kidal itu, maka sulit ditebak. Seperti saya ini Latifatul Sir yang dominan, isok membuka tabir rahasia Allah itu sulit ditebak. Sulit nebak saya itu. Karena yang dominan Latifatul Sir Kamalinya lebih dominan, itu sulit ditebak. Sebelum zikir latifah itu apa saja? Ya, Sebelum zikir latifah. ya niat. Niat ilahian tamaksudi waridoika makhlubi atil mabataka wal marifat. Nah itu baru dibersihkan dulu istighfar astagfirullah 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 astagfirullah. 7.000 dohir, 7.000 batin. Mulut 1.000, hidung 1.000, mata 1.000, telinga 1.000, tangan 1.000, kaki 1.000, kemaluan 1.000, 7.000 dohir. 7.000 batin, latifatul 2 jari di bawah susu kanan, latifatul kulbi 2 jari di bawah susu kiri, latifatul kopi 2 jari di atas susu kanan, latifatul sir 2 jari di atas susu kiri, akwa tengah-tengah dodo, nafsu tinggal, mata ketiga ini, kulu jasa tubuh nah 14.000 sekali duduk. Dibersihkan dulu baru ismunzat Allah 11.000. Yang 5.000 latifatul kulbi 2 jari di bawah susu kiri. Jadi 2 jari susu kanan di nek kepengen supaya fokus 1.000 di sini diwicapno tek supaya membekas Allah. Wah, ini ngaji rekor. Itu langsung Gus Ibu habis dari pembersihan. Enggak, langsung besoknya ya. Jadi yang dominan itu yang otomatis gitu. Iya, yang dominan yang itu nanti akan tahu sendiri deh. Nah, nanti kalau sudah hidup ada istiqomah, kan Gus dulu memberlakukan istiqomah. Istiqomah itu biasanya mau tidur atau mau pas waktu sholat apa, sholat isya, gitu. Mau berapa istiqomah? Kalau Gus kan sudah 7.000 istiqomah. 7.000 itu mau tidur atau bangun tidur. Mau tidur gitu 7.000. Istiqomah dibersihkan dulu Allah. Berarti Pak batin aja ada usaha dohir. Dohir itu cukup sekali seumur hidup. Itu cara wudhunya orang toreko. Stop. Cara wudhunya begitu. Kalau wudhunya orang syariat kan membasuh. Ini membasuh istighfar. Nanti bangun tidur, iya bangun tidur baru ngomong. Yang astagfirullahnya sekali seumur hidup. Ya, Sekali seumur hidup. bukan sekali seumur hidup. Begini loh, sekali dalam seumur hidup itu paling tidak harus melakukan sekali itu. Kalau bisa itu ya sebulan sekali atau setahun sekali. Seminggu sekali berarti Nah itu lebih bagus. Kalau nanti ditingkatkan seperti saya setiap hari sekali. Dulu kalau enggak sebulan sekali 14.000. 7.000 aja, kalau 14.000 kan sudah terlewati dohirnya 7.000. Atau ditingkatkan lagi 10 hari sekali atau 1 minggu sekali. Bagus 3 hari sekali, lebih bagus setiap hari. Itu sebelumnya ada tawasul dulu. Tawasul lah, pakai tawasul itu kan pasti kan untuk diri kita. Kalau tawasul kan untuk penyampaian aja dan untuk hajatan. Kalau tawasul itu juga pasti untuk penyampaian kepada diri kita, jangan ke yang lain. Kalau ke yang lain terbagi. karena ini kan terbagi. Ya jelas terbagi. Cuman kan ya nanti akan dapat ganjaran pahala bukan warid gitu loh. Kalau mirip kita sama semua. Ya kalau kan kita market dari mursyid aja ya, jangan ditujukan. Kalau ditujukan kan ya pada karo sampai market kepada yang terhormat dah itu. Gampang kok kalau mau ditujukan wasilah ke sana, jangan ke kita. Kalau ke kita ya ke kita wasilah. Rasulullah, malaikat mukarrabin, aulia, para mursyid, orang tua kita, enggak mandek. Kalau ditujukan kan gampang, jangan ke kita. Bapak wiritan mau ditujukan kepada saya ya, Pak Mani, atau sana, atau siapa saudara siapa yang dari Rasulullah, mukarrabin, terus para aulia, para wali, terus mursyid, orang lain, jangan kita diwasilai juga. Jadi alamatnya tepat ke sana. Kalau kita diwasilai balik menenang dewi, gak rampung-rampung kok.
aku kirimkan la ilaha illallah ini untuk ini. Sudah. Untuk si A, ya udah. Jangan wasilah lagi untuk diriku ya Allah, Al-Fatihah. Balik lagi ke kita. Gak rampung-rampung, gak sesuai hajat, jadi gak kirim dongo itu. Kirim dongo karena kalau gak usah dengan kirim. Gak bisa diminta secara mejel bakdolan maom. Jadi maom itu istilahnya iso bandul, iso ora. Terus lagi kan ada yang disebut mujadahan. Nah, mujadahan ini bagaimana membentuk energi, baik itu selamatan ataupun zikir, ditujukan ke orang lain, itu mujadahan dengan berharap ilmu dari orang lain itu dapat kita, seperti ini. Namanya mujahadahan, mujahadah. Atas ini tuh gitu apa? Bacaan atas sendiri dari Ya, itu mujahadah. ya. Ya Mbak, bisa dikatakan itu begini loh. Kita tidak punya ilmu itu, kita harus memberi ilmu ini dengan berharap kiai ini kasih kita. Kita nggak punya ilmunya terawangannya Ibrahim Asmorokondi, tetapi dengan ilmu terawangan dari Ibrahim Asmorokondi itu jadi ilmu kita, itu mujahadah. Nah, kalau mujahadah itu harus ada kurban. Ini gitu, pelajarannya durung tutup. Pelajaran dulu. Kalau mujahadah itu kalau tanpa kurban nggak dapat mujahadah. Termasuk munajat itu mujahadah. Harus ada kurban. Nggak bisa. Kamu bersyariat 4 ini, syahadat, sholat, puasa, zakat. Untuk haji itu mujahadah. Harus ada kurban. Kurban duit berapa kamu untuk berangkat umroh? Harus ada kurban. Nah, terus tak takut nih, kalau pengen pinter gratisan itu harus ada kurban. Enggak, sekolah logika SD, SMP, SMA itu bela diutang. Nah, itu golek ilmu sing luhur ya. Aku golek gratisan itu gak ono. Kanjeng Nabi Ibrahim 1000 unta, 1000 anu, bahkan anakku pun nak diminta sama Allah tak berikan loh. Sampai kau belet, harus ada kurban. Makanya kalau konteks bersyariat ini dibutuhkan keikhlasan dan ketulusan, istiqomah. Tetapi kalau tauhid itu dibutuhkan pengorbanan, bukan ikhlas. Setelah cinta dibutuhkan pengorbanan, dua sisi. Itulah disebut Khalilullah. Siapakah Khalilullah? 2 orang. Ulul Azmi 5 nabi. Minim Musa, Ibrahim, Nuh, Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah. Khalilullah 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, Muhammad Rasulullah. Rahmatan lil alamin 1. Nabi Muhammad. Yang disebut Khalilullah yang dicintai Allah itu programnya 2. 1 dia Rahman Rahim, yang kedua pengorbanan. Jadi begitu tauhid Anda butuh pengorbanan. Butuh masa berpindah transisi antara syariat dengan hakikat, butuh pengorbanan. Nggak bisa tidak. Makanya dikodekan rukun Islam. 4 kepunyaan Rasulullah, 1 Nabi Ibrahim haji. Bukan tapak tilasi Nabi Muhammad. Nah, di 4 ini sudah dididik untuk pengorbanan karo Rasulullah. Syahadat gratis. Sholat mulai ono duwite, tuku peci, tuku sarung. Poso ya mulai legowo. Orang rumangsani duwe apa-apa dididik. Kemudian zakat dididik untuk mengeluarkan apa yang dia punya. Baru haji itu. Pengorbanan. Gak bisa tanpa pengorbanan kamu ini dididik untuk dari cinta dunia dengan suatu kebaikan, dididik untuk cinta alam akhirat, di cinta Allah. Harus mengorbankan apa yang dicintai pertama kali. Nah, meskipun levelnya itu relatif, yang penting ingat, kau akan mempertaruhkan apa yang kau cintai, tapi mendapatkan surga. Rasulullah ngomong di dalam ayat firman, ketahuilah harta anak dan istri itu fitnah untukmu. Maksudnya fitnah untuk bisa kembali kepada Allah, kegundenan. Jadi karena ono ngomong, Gus kula niki ndang ekonomi kula mapan kados piye Gus.
Dadi nek kula niki juhur teng jenengan ngoten niku rada enak, aku biyen yo ngono sak. Konteke ora iso, nek gak nekat. Lho iya. Sing dipikir lah enak to. Wis bojoku tak tinggali 5 miliar aku nak ngaji penak. Aku yo milih nak ngono iki. Lewat aku yo seneng iku nak ngono iki. Kabeh menungso mesti duwe pikiran ngono. Ayo. Kula niki mboten napa-napa Mas yo teng kan setahun pokoke bojoku dandange ngepul ngono to. Nah, kayak tukale kan. Ora ono. Orang dan kudu kongkon milih salah satu, bahkan dikatakan ketahuilah harta anak dan istri itu fitnah. Pokoknya Abu Nawas itu lah guyonan, aku guyonan coba, bukan rojo lah dikei rezeki duit, guyonan. Aku masih mencintai fitnah, aku tidak menyukai yang hak, dan ketahuilah Allah dengan aku kaya aku. Oh diceruk karo rojo, maksudnya apa kau niku gak menyukai hak? Lho, neraka niku wonten napa mboten? Hak ada niku kula mboten ngerti. Oh, jelasno ora lha ngene iki kula jelasaken. Terus kon kok sing mencintai fitnah? Kan Allah menyatakan harta anak dan istri itu fitnah untuk. Wah, kula sing cinta. Wah, munawar, kamu mengatakan bahwa Allah dengan dirimu kaya kamu, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kula gak ada yuko. Kalah Gusti Allah kan duwe anak, aku duwe anak. Iku Abu Nawas, seledetane Abu Nawas. Begitu konteksnya itu memang begitu Pak ya. Kalau you cari anu, tapi pada intinya Allah itu koyo kejem, sembelih anakmu Ibrahim. Tapi dikembalikan. Sama dengan peristiwa saya. Seolah-olah anak saya meninggalkan saya kayak gitu. Ini terjadi pada Nabi Ibrahim, pada intinya nanti dikembalikan. Meski kadang awal pertama kali belum pelaksanaan perih, bingung, bagaimana itu anak tak boleh. Jalannya begitu, manusiawi, bingung, menangis. Meski tahu Nabi Ibrahim Allah maksudnya tidak begini, biarpun terjadi betulan ditempui wedus, artinya tidak apa yang semestinya terjadi kan gitu, artinya gitu dikembalikan. Anak saya dulu saya sudah diambil 7 tahun ketemu 17 tahun. Saya tahu saat dulu diambil itu pasti akan ketemu, pasti akan cari anak. Loh, saya tahu, cuma konteksnya pada saat itu manusiawi kan rasa sedih apa. Pada saatnya juga akhirnya ketemu 2017 lah, dari tahun 2000. Nah, toh akhirnya ketemu juga sesuai dengan apa yang sama dengan ini, sama dengan Nabi Ibrahim. Maksud Allah tak begini deh. Meskipun tak syarat ya kudu begini. Jadi kita hidup di dunia ini tidak ada yang bisa enak. Karena memang kita hidup ini hanya penuh dengan ujian. Lepas dari ujian dijemput cobaan. Kalau kita mau dapatkan rezeki itu disebut ujian. Setelah dapatkan rezeki baru dicoba. Ingat gak sebentar? Itu cak coba. Karena sih guru DKI tak uji kamu. Nah, seperti anak itu diuji bapak. Kalau kamu ranking 1 akan dibelikan HP atau tak kasih uang. Nah, setelah ranking betulan, ayo Pak ditagih toh, diberikan HP dengan dikasih uang. Kemudian dicoba, tak kasih uang lebih coba. Ingat enggak dia sama adiknya? Itu namanya cobaan. Jadi cobaan itu setelah mendapatkan anugerah dari ujian itu cobaan. Ojo kon melarat. Omongannya kuali, aku dicoba Gusti Allah, germen diuji, ayo dicoba apa sing gawe kebanggaan melarat itu. Aduh, iya. Motor itu arep didadekno sepeda motor diuji dhisik, Cak. Uji kerangka bangune iku kaya apa. Aku nek wis dadi baru dicoba. Enak apa ora.
Jadi ujian dan cobaan berbeda. Aku uji kamu berarti proses. Aku coba kamu, dicoba. Cobaan itu karena sudah punya kita. Jadi kita hidup di dunia nggak ada yang enak. Terus, makanya kita ngaji begini hanya untuk sadar, supaya kalau menghampiri suatu ujian dan cobaan, kita mengingat ini ngaji begini. Bagaimana bayangkan kalau orang itu selamat sampai tua itu nggak ngaji begini, tahu? Begitu diuji dicoba, bingung lagi. Aduh, aku kemana ya? Aduh, ini nggak ada yang enak, tapi meskipun nanti akan dikasih enak. Dulu saya seperti kalian gini, nggak ada yang enak. Nganggur malah miliarder. Begitu masuk ke dalam ranah agama terus begitu, duit itu serasa nggak bersahabat. Karena memang konteks dohir batin itu berbeda. Sementara wis di sanemani karo itu. Sementara dohir itu untuk sehat kamu harus tepat makannya dan jangan telat makan, kena mah dan lain sebagainya. Tapi konteks batin malah disuruh puasa. Anehnya orang yang suka penyakit mah akut, malah dalam puasa itu nggak ngefek. Anehnya. Ada orang kena, yang satunya bilang, aku nggak puasa terus kenapa? Mah aku tuh dia dulu tahu mah. Ada orang yang saking takutnya dengan agama dia puasa, kena mah aku. Tapi malah nggak ngefek saat puasa. Aneh, aku tak poso malah mah itu nggak muncul. Munculnya nak bengi, mah, sing lanang. Nah di situ konteksnya dohir batin berubah. Makanya kalau kita ngaji begini, biasanya itu bukan berarti rezeki itu musnah, enggak. Kamu tidak diterasakan karena kebahagiaan yang tertinggi itu adalah tauhid. Jadi meskipun kamu orang sukses, koyo-koyonya gak sukses. Nah, ngaji tauhid. Karena orang punya duit gede ku seneng gak? Senang, bahagia. Tapi hanya batasannya suatu alat namanya uang. Tetapi kalau orang ngaji tauhid, kalau dia sudah dituang telogo kausar oleh Rasulullah, senang dan bahagialah. Perbandingannya ini dengan harta kalah. Hingga kau berpersepsi bahwasanya harta kok surjo, harta kok gaib, cuman gambaranmu aja, sebetulnya itu sama. Cuman kalah perbandingan dengan kesenangan ini kan. Kebahagiaan ini yang tanpa ada alat. Gitu. Dan akhirnya kalau saya sudah keluar dari link ini, ya bejo terus. Seperti Nabi Ibrahim, begitu dia melaksanakan betul dengan tulus dan ikhlas, dia diganti sama Allah. Tidak ada ngaji tauhid yang tidak diganti oleh Allah. Meski dia sekarang dalam keadaan terpuruk, pasti diganti. Nyatane saya, nyatane kiai-kiai sing sukses, nyatane siapa Cak Nun barang. Cak Nun itu biar sampai nang Filipina gak iso mulih. Ngamen malah main debus. Supaya duit-duit gawe mulih nang ngene Indonesia iku Cak Nun dulu. Dukun. Cak Nun itu. Tanya aku sendiri. Begitu tuh. Sama dalam konteks ngaji tauhid itu kadang-kadang gitu. Saya pun juga mengalami sama, nggak punya duit. Bagaimana? Mulai-mulai pegang. So nggak betah kabeh. Tapi kalau kita akan dikembalikan sama Allah, dikembalikan setia kala. Ya seperti Nabi Ibrahim dikembalikan kebahagiaan. Hanya untuk mengukir, menggurat kehidupan ini dengan guratan namamu sama Allah. Untuk kepentinganmu di hidup. Bagaimana Bung Karno dikenang sepanjang masa itu? Dibuang dia di Debu, dibuang dia di Flores, di tengah hutan. Soro Bung Karno itu biar sebelum diukir namanya karo alam semesta ini, dia ahli tasawuf juga, dibuang. Coba lihat sejarahnya Sang Merah Putih Bung Karno, setengah mati. Dari usia dia di Sopo, dibuang nang Maluku, dibuang di Flores, dibuang di Kalimantan, dibuang sama Belanda itu. Lanteng Allah sampai rumah Bung Karno di Maluku itu
bikin dijadikan museum rumah Bung Karno di mana Flores, dibuang di pelosok-pelosok menyendiri. Lagi-lagi dia hidup latifahnya, tetapi ada cacat di sirnya. Bukan cacat, ada satu kelebihan di sir, dan bisa mengendalikan atau tidak. Begitu kontennya, begitu. Jadi kalau kamu nunggu sang dajjal itu berkuasa atas dirimu, saya tak dulu cari duit, saya tak untuk bisa mendharma baktikan diriku dengan keluarga. Aku nek memangnya duwe simpenan ataupun usahaku lancar, ngono kira-kira aku ngajine penak, enggak, ya tetap usul dunia ada itu, milih salah satu. Begitu kamu fokus kepada duniawi dulu sukses, ya kamu akan disibukkan ke duniawi. Gak mungkin diberi ingatan lagi untuk bertauhid. Ganti guru apapun terjadi itu seperti itu. Nah, gak ada waktu. Bagaimana kamu bisa mainan HP dengan enak saat pendidikan? Tapi bisa diprotoli semua, taruh semua HP. 3 bulan kamu gak pegang HP pendidikan apa itu? Wis gak enak hubungi wong tua gak iso, pacar gak iso, cintamu dia disangket sampai kamu itu keluar jiwa sabta margamu. Dihidupkan hatinya itu untuk cinta tanah air, sampai keluar jiwa sabta marga. Akhirnya sumpah setia kepada negara NKRI. Kadang disuruh toreko duduk aja setengah muda bersuruh. Tapi coba ada di tentara, di Kongkong Melayu, digebuki, ditendang. Dalam pendidikan itu bangun tidur jam 1 malam disuruh begini, tidur dibatasi hanya untuk pangkat yang disebut kopral, letnan. Tapi untuk mendekat kepada Allah disuruh duduk tentang hatinya nggak bisa, nggak disuruh lagi kan. Banyak kau zikrullah wa zikrullah, banyak kau mengingat aku berada. Usah kayak pokoknya kudu dolen iki piye. Padahal suruh pendidikan bertahun-tahun hanya untuk pangkat yang nggak seberapa. Dari jenderal dulu karuan dilakoni hanya untuk derajat pangkat sama doktrinnya. Sampai hidup latifahnya dia, hingga dia otomatis cinta tanah air. Hanya dididik gitu aja, dihantam begitu untuk cinta tanah air. Baru muncul dengan sendirinya latifah jiwa sabta marga, melindungi tanpa berkhianat. Saya juga dunia sama, tapi kenapa kok kita kesulitan untuk dekat sama Allah? Padahal disuruh duduk, disuruh dia khalwat kan gitu, di tengah hutan atau di kamar sendiri atau mau dutulasan. Makanya orang-orang yang tidak berpatokan dengan materi seperti saya dan lain sebagainya, dia ngomong sampai subuh tanpa dia memikirkan berapa bayarannya materi yang dia terima, itu sudah jiwa orang khalwat. Tapi kalau ustadz atau dai katrolan, amplopan bukan amplopan, istilahnya apa jadi itu dimbu itu karbitan ya itu beda. Rugi dia ngomong ini amplopannya virus ngomong 500 waktu hitungannya beda. Tapi kalau orang suka ikhlas dan tulus, dia tidak tahu waktu, begini itu. Cuman konsep sakaratul maut yang kamu pikirkan kan.
Allah itu mencabut nyawa seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya, itu yang saya inginkan. Kematian seseorang itu sesuai dengan kebiasaan apa yang dia lakukan, istiqomahnya dia, semangat dia dalam bekerja tanpa pantang menyerah. Dia tidak memikirkan bagaimana itu ibadah dan lain sebagainya. Matinya pun ya kadang kemburuan gandum, atau rusak ginjalnya atau bagaimana, hanya karena kerjanya. Saking semangatnya tanpa dia memahami bagaimana ibadah itu yang sebenarnya. Kalau hadis Rasulullah menyatakan, aku kematian seseorang itu akan menjemput sesuai dengan kebiasaan apa yang dia lakukan. Itulah kadang-kadang saya tiap hari itu lepas dari ngadak jamaah gini, saya di dalam itu sedikit tidur, sedikit juga gak merokok, Gus ngerti dulu. Saya bisa merokok juga di antara jamaah. Kalau zikir saya meskipun 2 hari pun gak keluar, saya gak merokok. Alhamdulillah Allah menyeimbangkan ini. Kalau dengan jamaah gini saya merokok. Bahkan 2 hari 3 hari di kamar saya nggak merokok. Kuat. Mana ada masuk ke kamarku, tanya orang-orang yang ini hari masuk kamarku asap rokok ada. Di kamar nggak ada asap rokok. Asbak apa nggak ada. Nggak merokok. Di situ mekanismenya kalau latifahnya bagus diberikan secara otomatis. Makanya saya kesini kemana ini untuk menjemput suatu kematian yang indah sesuai dengan kebiasaan. Amin. Sesuai dengan kebiasaan kita itu kadang-kadang yang harus kita pahami. Ada orang yang maaf ya, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Mati di pelukan wanita pelacur itu kan ada di koran-koran dulu ini. Karena apa? Emang kebiasaannya begitu. Allah akan menghinakan orang tersebut jika dia itu menghinakan diri tersebut. Allah akan memuliakan orang tersebut jika orang tersebut itu mau memuliakan orang lain. Najib, karena Allah lah sang datan kenokinoyo moko. Kalau kau membentuk suatu kejadian dan perkara yang baik, maka kejadian yang perkara yang terbaik itulah Allah yang akan membentuk dirimu. Saya ngajar begini tanpa begitu-begitu itu kayak karena orang kalwat begitu. Beda dengan karbitan itu kan. Karena dia bondoning ini hanya untuk niatnya itu cari duit, ya yang dia dapatkan ya sedikit daripada. Orang kalwat biar ditaruh di mana dia ikhlas saja dia gini. Gak dibayar pun juga dia ikhlas. Dia juga tidak pernah mengharapkan itu. Karena tidak semestinya orang hidup itu harus ditentukan dengan mata uang. Orang hina itu berarti masih memikir dunia. Kehidupan di dunia itu jangan kamu kendalikan kewon. Yang dikendalikan adalah kehidupan kita, terus latifah. Kalau kehidupan di dunia ini ikuti aja harusnya. Jangan kita merubahnya, sulit. Karena ada kehidupan lain yang mengaturnya. Kehidupan dunia ini hanya kita tundukkan aja. Yang kita kendalikan justru kehidupan kita. Supaya kita kuat menghadapi yang di luar ini. Jadi keliru kalau kita belajar dari luar ini, belajar untuk menguatkan diri kita supaya kita kuat menghadapi kenyataan itu. Begitu. Makanya kalau Ainul yakin mendownload semua keimanan di dalam diri kita. Hingga seperti saya aja kena musibah begini, karena downloadan itu ada, maka saya tadaburnya di dalam diri sendiri. Lakon apa di antara 25 nabi itu yang pas dengan diriku? Ini.
Maka pelajaran Nabi itulah yang aku selidiki untuk menguak permasalahanku supaya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Ini. Kalau aku kepepet gak ada jalan keluar, semua penyakit pasti ada obatnya, semua masalah pasti ada jalan keluar. Bagaimana ini saya? Buntu, kemana-mana buntu, kesini buntu, maka ada satu jalan Nabi Yunus. Bagaimana dia berada di perut ikan yang gak tahu arah dan pasti matinya, tapi dia minta pertolongan sama Allah. Hanya satu zikir yang mampu menguak semuanya. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz dzalimin. Nek kepepet, nggak ada jalan keluar, hanya itu yang mampu menguaknya. Waduh, jalan keluar nggak ada, padahal semua masalah ada jalan keluar. Waduh, penyakitku nggak sembuh-sembuh, padahal semua penyakit ada obatnya. Apa yang harus kita zikirkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang tidak masuk akal seperti Nabi Yunus saja dikeluarkan dari perut ikan di kampung halamannya, aneh kan? Luasnya samudra sedemikian hebat. Bisa balik nang Tuban, kelem nang kono sing balik nang Tuban lho. Lucu umpama ngono kuwi ya iku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada lagi. Kalau saya sendiri kalau masih buntu, waduh jalan keluar kemana, bingung, dilema dan apa. Yang kita lakukan cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sudah tidak ada lagi, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan akulah orang yang diakui. Pengakuan diri itulah Allah turun tangan. Itu wujud kepasrahan, wujud mengembalikan cara, itulah kecerdasan spiritualitas. Bagaimana kita mampu mengembalikan semua urusan kepada Allah. Dalam arti nggak tahu sahabat, tapi kita mengembalikan semua urusannya. La ilaha illa anta subhanaka. Kalau kebuntot, pasti permasalahan itu terselesaikan. Qad kafan ilmu rabbi min su'ali wahtiyari. Jikalau kau mengetahui ilmu Tuhan yang sebenarnya, qad kafan ilmu rabbi min su'ali wahtiyari, maka segala permasalahanmu akan terselesaikan. Nah, makanya kembalikan kepada Tuhan seperti Nabi Ibrahim buntu. Oleh anak bagaimana, meski dia tahu skenarionya, Allah nggak setega ini. Oke, aku laksanakan. Apa yang terjadi dikembalikan. Jadi kalau kamu meninggalkan keluarga dengan mengaji tauhid begini, nggak usah sedih. Memang begini mekanismenya. Akan dikembalikan kebahagiaan itu sama Allah. Demikian kamu meningkatkan lagi juga akan seperti ini lagi. Seperti Gus ini meningkatkan makom lagi, diuji lagi seperti yang 20 tahun yang lalu. Timbul lagi seperti yang 20 tahun yang lalu karena meningkatkan. Andai kata Gus standar aja yang kemarin-kemarin nggak ada makom peningkatan toh, sudah. Kalau ditingkatkan lagi akan teruji lagi. Begitu. Nah, di antara santri begini enak. Yang teruji itu supirnya. Santri ini kadang turu tok menuju ke Jakarta. Nah, numpak bis. Enak. Paling tidak ujung ribu supir. Nah, itu ben tutup panggonan itu enak. Nggak kena ujian liku-liku mau ngerasa nonton belok kanan. Ngene tok. Ngelurek, mutah ngono tok. Ono sing tahan ngono tok. Di dalam bis itu kayak gitu tok. Mek kena rasane tok. Pengorbanan Pak. Kalau Anda hidup tanpa ada pengorbanan, ya nggak dapat hormat sama Allah, masih neraka. Harus ada pengorbanan. Apa yang kita punyai harus ada pengorbanan. Gue dulu ya begitu sama dan
anane Gus iso cerita karena ngalami kan. Iso tadabur begini karena ngalami. Semuanya butuh pengorbanan yang luar biasa, betul-betul pengorbanan yang nggak berhenti. Semakin meningkatkan kualitas makhluk, semakin takut. Sebatas Anda mampu kok. Kalau Anda mampu, maka Anda akan dapat, dan Allah akan menguji manusia sesuai kemampuan. Tidak mungkin tidak. Kalau memang betul ujiannya itu berat dan tidak mampu, Anda akan dimatikan sama Allah. Meskipun mati hissi, mati suri, mati maknawiyah. Seperti Ashabul Kahfi, nggak ada jalan keluar karena musuhnya penguasa Romawi saat itu. Hingga pemuda itu diberhentikan maul hayati, ditidurkan 309 tahun, buka lembaran-lembaran tahun ke tahun hingga raja berganti orang mukmin, dihidupkan lagi untuk disahkan sebagai seorang hamba. Itu cara Allah itu. Kalau Anda tidak mampu, pasti dimatiin seperti saya. Mati maknawi ya. Kalau masih melek motong ini masih mampu, masih Allah masih nikah. Kalau memang benar tidak mampu dalam suatu cobaan itu, pasti Pak, isok mati saat seluruh urip langsung disentuh sama Allah. Itu pasti terjadi. Itu hakikat hidup yang sebenarnya. Karena di dalam kematian itu Allah menyelamatkan dirimu dari konsep waktu. Jadi waktu inilah yang membentuk suatu kejadian, perkara, peristiwa. Waktu berjalan, peristiwa pun akan bergerak. Maka orang bertapa itu tidak disentuhkan dengan waktu. Maka bahaya waktu ini. Karena dia berjalan mengikuti gerak kita atau gerak kita yang mengikuti waktu. Ini bahaya. Harus memahami laut waktu. Yang mana-mana dari waktu inilah kita sengsara. Hutang mendekati tanggal. Padahal konsep ilahi robi ditetapkan bahwa rezeki pasti ada. Kalau kita terbebankan berarti kita punya. Anda kan terbebankan, berarti Anda mikul enggak? Bagaimana Anda enggak merasa punya kalau enggak mikul? Enggak merasa terbebankan kalau enggak mikul? Ya enteng aja karena Anda mikul. Kalau Anda mikul berarti Anda punya. Ada utang 5 miliar, beban berat dong. Berarti Anda kan mikul. Aslinya punya kan, aslinya bisa nyukupi kan? Karena mikul beban ini 5 kilo. Berarti yang Anda bawa berapa? 5 kilo kan logikanya. Nah cuman kan ini rezeki yang belum tersentuh ini kan karena di dalam pikulan. Pada intinya kalau sudah nyampe panggonan, kita buka baru kita bisa nyentuh emas 5 kilo ini. Paham nggak ini? Lampu mampus. Kalau Anda terbebankan 5 kilo berarti Anda bawa barang 5 kilo enggak? Cuman bedanya kan belum nyentuh. Kamu punya utang 5 miliar dan itu terbebankan kan? Berarti kan kamu punya uang 5 miliar, punya rezeki 5 miliar. Sayangnya kan belum dibuka. Loh, padahal enggak? Nek kowe kabotan piro iku? 15 kilo. Loh. Berarti yang kamu bawa berapa itu? 15 kilo kan? Masih tertutup yang disebut hutang. Lebih ya dong. Nek kowe beban ke kuwi mesti kuwi. Ayo coba gak percaya, kowe utang jaminan BPKB, harga mobilmu 100, utangmu 50. Terus kemudian kamu cicil 1 tahun karena utang 3 tahun gak kuat. Berarti bebanmu berapa? Ya sejumlah itu toh. Kalaupun gak percaya, taruh, kemudian jual. Bener gak kamu punya itu? Mobilmu dijual tinggal dipotong utang. Benar gak kamu punya rezeki itu? Benar. Lebih.
Jadi nggak ada orang nggak dapat rezekiku karena masih dipikul, masih proses, begitu. Jadi gampang. Diganti keluhan rezeki saya banyak, tapi masih tertutup, alias masih terutang. Ya kan, bebannya 5 miliar. Ini di keranjang ini belum saya buka. Kayaknya bukanya bypassnya apa ya? Yuk pasti kebuka. Baik lewat siapa-siapa kan kebuka. Masih aku kan yo ngerti cara membuka. Lah kan ngono kuwi. Ah bukake kaya apa kene iki kan ngerti. Lha nek iso jelaske kan berarti wis kelewati. Tahu cara membuka. Memang upayanya kita bagaimana? Tahu. Tahu. Tetap ya segitu, tetap yang dipakai ya itu. Sama Pak. Lu kan utang 500.000, ya toh. Sedangkan kau punya barang sepeda motor, kamu kan pakai uang 500.000 itu, terus membebankan utang itu, terbebankan terus utang itu, terus sepeda motor kamu jual dipotong 500.000, kan rezekimu juga 500.000 itu kan pernah kamu pakai. Nah kemudian ada sisanya, itu sebetulnya kan yang dipikir Noiman dapat rezeki, ya rezeki ya itu. Kamu kan utang itu kemudian 1 miliar ataupun 100 juta, terus kamu gunakan, itu kan rezekimu. Karena kan kamu wadadain, kamu akan membayar dengan rezeki itu pula yang kamu, kan sama-sama dipakai. Cuman caranya kan harus menguak rahasianya. Kamu pinjam di Ari 100 juta terus, ya dong, 100 juta itu kan kamu gunakan. Loh. Nah, terus kemudian kamu punya barang rumah, kamu jual 1 miliar, dipotong 100 juta. Kamu mana mikirnya kan sing dipotong itu. Aslinya kan enggak temu kabeh. Kamu punya mobil 100 juta, utangnya Ari 50 juta. Kemudian mobil dijual, dipotong utangnya Ari. Ya pikirnya kamu manungsa itu. Dipotong utangnya Ari, terus kemudian sisanya aku, terus akeh potongan utang. Lah utang itu kan kamu yang gunakan, lu kayak apa sih? Sudah digunakan dulu ya gitu. Kan begitu. Sudah ada rancangannya. Rancangannya. Itu kan proses. Karena memang dihidangkan kok. Iki piye ana nang ngene kene tak kek gini, apa ngenteni tanahmu payu ora kuat. Ya dibayar. Nek durung wancine rezeki kuan. Sedangkan kamu punya uang nuker aja didepositokan. Terus belum waktunya tok duda aja dipotong penalti. Ya. Durung wayahe ya. Kon pikir Allah gak motong penalti ya. Durung wayahe. Motong penalti. Sebetulnya duduk duit ya hari 1 juta. Kan duit terus. Cuman bahasa di dunia pinjem sama Ari 50 juta. Cuma yang dilihat alatnya kan. Iya, saiki aku rapaten duit. Padahal kemarin-kemarin sudah belum waktunya kamu sudah pinjam itu. Selesaikan. Sebetulnya yang dikasihkan Allah itu sekruter ya rezekimu, duduk rezekinya Ari bikin orang. Hakikatnya kan gitu itu hakikatnya. Nah, bukanya itu mudah sebetulnya. Ya dari kita dengan kemampuan kita nggak mungkin selain dari kemampuan kita pasti. Sama dengan kamu ini ya, masukkan uang ke brankas dan kamu yang tahu kuncinya kan. Sebetulnya bukanya ya kamu sendiri. Karena kamu yang tahu kuncinya brankas.
Nah, cuman kan nggak sadar. Jangan ngomong orang-orang. Oh, dikai pikulan kok gak ngerti bobotnya pikulan. Pikulan itu kan kamu sedang memikul beban rezekimu diberitahu sama rezekimu ini. Dan kalau memang bukan rezekimu kan gak dikasih sama Allah. Iya apa sih? Dan kamu pasti bisa menyelesaikan setiap hutang itu. Loh, ya semata-mata kamu terjebak di alam nasut kamanusan hingga merasa kamu dirimu ini belum menyelesaikan dari rezeki itu karena belum terkuat rezeki hikmah. Padahal rezeki itu sudah dikasih sama Allah. Terbukti apa? Lu kau bawa bebanmu lu. Aneh nak kau niku gak sadar, kau niku gawa pirang kilo. Iki Gus gawa 5 miliar. Iya. Apa mungkin kamu di bank itu utang? Kalau jaminanmu 100 juta, kamu 500 juta utang diberi? Gak mungkin dong. Pasti disetujui 50 juta kan? Atau di bawahnya itu? Di bawah 100 juta. Nah, kalau kamu utang itu bisa sama orang 100 juta atau 1 miliar, berarti rezekimu itu di atas itu kan? Ya apa sih? Cuman bedanya sama manusia pakai jaminan, sama Allah kan tidak, jaminan imanmu dan makommu. Kalau kamu pinjam sama orang, ya tak baleni meneh yo, 5 juta, paling tidak rezekimu 20 juta. Ora dong, iki gampang iki. Ya, umpama kamu punya jaminan rumah seharga 100 juta, kamu dapat pinjaman bank berapa? Appraisalnya kan dinilai, harganya 100, mungkin 50 bagus, 40 toh. Biasanya 40% kan, 60% berupa jaminan itu kan. Nah, kalau kamu minta sama Allah, kemudian kamu ini belum merasa dapat rezeki toh, kamu utang sama adikmu atau sama kakakmu atau sama tetanggamu atau sama kerabat, terserah lah. Kemudian diberi sama kerabat, meskipun dengan embel-embel bunga dan lain sebagainya, kamu diberi 40 juta dengan bunga sekian-sekian, kamu dapat nggak? Dapat toh, namanya rezeki nggak ini? Sudah, berarti rezekimu berapa yang kamu minta? Kalau 40, 100 kan? Nek nang bank 1 saya untuk 40, nang Gusti Allah podo. Loh ya apa sih? Dan kamu akan bisa menyelesaikan utangmu itu pasti. Karena rezekinya pasti 100 kamu. Ayo nanang bang, ayo di anu nek. Omamu kan 100 juta. Kon utang 40 juta. Yo rezekinya kan ono nyatane kowe nrimo kan. Dan kamu pasti dapat. Umpamu gak iso bayar kon omamu todol. Kon sik trimo piro? Susuwe kan. Iki kan sumpeke. Ya opo nguwak buka iki lho. Itu sebabnya Allah menyatakan, aku tidak akan menguji umat, hambaku dan umatku. Nek wong kuwi gak kuat. Karena kamu itu dapat, berarti kamu bisa menyelesaikan. Iya dong. Hanya bedanya nang Gusti Allah kuwi kan gak nganggo jaminan, jaminanmu ya akidah iman dan makommu. Maka langsung kamu meminta, kamu diberi 40 juta. Asing dipikirkan nasu. Kamanusane. Oh. Bunganya biro kan dulu ya. Makanya ada kesempatan manusia itu dapat kartu kredit nolak itu bodoh. Mau ndak kagak utang.
Aku menengahi. Ya, sebetulnya kalau dia dapat kartu kredit 100 juta, rezekinya 1 miliar loh. Dan pasti bisa menyelesaikan itu. Nah, saking pikiranmu itu kan pikiran kamanusan, untuk pikiran ilahi. Makanya tak ajak ngomong masalah lalu mahfuz itu tentang pikulan loro itu mau kon mikro 5 kilo berarti kan duit 5 kilo. bahkan 15. Kamu bisa berhutang terus kemudian dapat 40 juta kalau di bank karena appraisal itu diakui bahwa harga rumah ini 100 juta dan kamu dapat pinjaman popul masih tersimpan lama dan semuanya itu punya muda. Undi unggulno satu wujud tongkat Musa rumah itu. Sing dipikirno lak mbuleti perkara. No, bagusnya kamu bagaimana tidak menjual rumah itu mencari rezeki lagi. Dan itu rezeki itu juga dari Allah. Gawe nutup sini. Meskipun kau berutang lagi, gali lubang tutup lubang sama. Rezekimu si pancet itu aja dari satu rumah itu. Lu pikirin karena penyelesaiannya satu itu, Pak. Nih, saking kon kulinane mikir kamanusan dan ini bingung. Kalau kau mikir ilahi Rabbi dari Allah, kau kasih hari 100 juta. Buktinya apa? Kamu pinjam 40 juta ke temanmu ataupun saudaramu dapat. Kan berarti rezekimu di atas itu sebetulnya. Hanya konsep waktu itu kamu nunggu nggak kanti ke atas. Karena kan kanti dulu nomahmu lah payu 100. Secara tidak sadar kan kamu bilang aku pinjam uang 50, oh 40. Jaminannya omahku nak didol 100 loro awakmu iku berarti kan tekmu kabeh iki nak 100 kamu hubungane karo Gus Koiro. Berhubung kamu pinjem Gus Koiro. Bukan terus ini duit Gus Koiro aku wah itu kan kamanusane. Wong wingi utang yo tok gunakno dhewe. Karena ada itu, nah itu. Jadi semakin banyak utangnya itu sebetulnya rezeki lipat. Doi apa? Konglomerat ini mau justru akeh utangin, nak rada utang ora kudu konglomerat kuwi. Belajar mental gajah utang. Wong piye-piye nak ngarep nak ora utang piye sampe duwe pajero ya. Motore ora duwe pajero meneh ae utang. Oh, nek ora kendel kowe. No, lah iya ora iso nak ora kendel ora iso gaya sithik. Iku nyombongi tonggo iku nak teko ngono iku langsung jantungnya mandek kok. Abang teko cangkem. Durung meneh oh jantungnya iso mandek kuwi. Rasa dilokke. Meneng wae mudun iki untuk dipoyoki to. Wah, mudun ning go pajero kowe ape nyapo ngono kuwi. Wah, masuk kredit rodok pengis-pengis. Mungkin duwe dhewe kok. Iku rezeki Allah lho. Nyaur utang ya duwe-duwe dhewe, duwe tonggo sak. Ngapa kowe isin? Lah menang gaya kan. Awakmu wis tampile beda. Wis gak kena dikanut tok. Wah, tonggo iku susuhe kompresan. Di duwe wong iki lho. Karo bondone iki kan agane kate ta. Tapi apik iku. Iku lah wong sing percaya karo Gusti Allah masuk guru-guru. Carane pokoke percaya wae, lu mesti lunas. Allah itu akan mengabulkan apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Karena keinginane ngono ya tuku helikopter, tuku pesawat. Kalau kadang ada yang takut nanti mati nggak kebayar gitu. Ada yang takut. Itu kan konsep disuruh hati-hati. Nganu ada yang pakailah jas hujan. Jaga nih guna hujan.
Umpama ngono gak nganggo jas hujan nek kon gelem kapuni ya gak apa-apa. Padha uripe ya. Wong nek kon betah ya. Ora mangan, ono utang-utangan utang ta Pak. Nek kon betah ya ora apa-apa. Ora masalah. Aku nak mati aku kok dadakin ngono. Nek Gusti Allah nang gatekno awakmu keturun Gusti Allah. Aku ora seru kok. Karena seru sithik. Iki ceritane opo iki Pak? Karo wis ngene. Lah ya seru sip tenang kok is. Ngono jare pangeran kok aku sing ngene sih. Lho. Nek wong seru iku urip. Urip tenan. Oh nabi-nabi iki seru kabeh. Oh seru kabeh. Aku kudu diseruno. Lho, wong ngukir supaya gak gampang kehapus iku apa nulis iki? Diukir Pak dijeglongi. Lah wong seru kok ora gampang kehapus. Anak mau nganggo tinta apa meneh petelot kena musim ae kehapus ya. Ya arep utang Bang Titil ae. Utang rasa oke-oke 200.000 bae cicilane sedina pira 500 ae. Ora nyali ya. Ora iso nggo tuku mobil, mobil dolanan lho angel kan. Tuku iku bensin mobil. Penghasilannya 3 juta, gawe mangan cicilane mobil kok 12 juta. Apik tenan urip. Kaya lho lakon ngono kabeh. Apik kok lak turu nang nggonku sok sawen-wen. Delik. Tagih utang. Ayo kita lho masih Rasulullah ya delik kok. Lho piye? Rasulullah ya delik kok. Bawa pacar wah seneng kan. Wah iki wong nyali ta. Urip temenan iki urip temenan. Jangan avanca terus Mas. Oh ini iku iso kompresan Pak. Sumpung iku rasa nganggo cangkem, metu cepret-cepret dulu. Wah, tanggane wis kompresan wis ora dalan iki. Ya opo wong iki? Wis tak mikir wis ajur. Gendekno jantunge wong iku koyo ngono. Tenan urusane rampung kabeh masalah utangmu akeh ono lak rampung iku aku jeglongan iku. Lha nek gak dipercaya karo Gusti Allah gawe utang lho, Sak. Ya, kok nek gak ono rezekine iku. Yakin Gusti Allah ning sumber. Loh, yakin ae. Lalu lunas ae. Lho saya dulu itu cicilan 5,5 juta. Penghasilan gak ono, Pak. Cuman njaluk ngono-ngono. 2 juta pun tak keke malah ketemu Bu Siti dilunasi lho jenenge dalan kok. Lunas apa kok sampai sini? Gus, sampai jam 10 saya tunggu dari pagi. Oh, saya ini ambil uang saya itu enggak dibayar-bayar Bu, gawe nyicil mobil bingung. Saya keliling-keliling mana, berapa sih cicilan 8 bulan, teko 3 tahun dilunasi sama Bu Siti ini. Malah duit-duit saya kejuta turah. Oh, mbondone yakin iku. Lho temen-temen ya, urip iku sing awake anyi-anyi urip nang donya itu gak kelibat utang kan durung urip nang donya, urip nang alam barzah. Lah ben urip iki Gusti paling nguri utang. Ora, wong iki urip saiki iki nek gak ono hubungane karo bank iku iso turah ndi ya, Bang. Temenan kon iku karena sing kejebak mata dajjal niku ya ngene iki lho. Ya kudu diikuti aruse kuwi, kudu wani tampil beda. Engko nek wis anu kan proyek demi proyek iku lak teko klambine donya. Cukup ngene gawe Suzuki Jaya. Gawe Pajero, ya proyeknya dikekno Pajero ta. Suzuki Jaya masuk kon duwe 200 juta nganggo. Ngono proyek. Dikekno Pajero sing bondo cupot, mek sangu bensin tok dikekno. Padahal yo bola. Wong iku dipancing ya lu puto wong jenenge mobil iku mlakune iku iso mesine nang ngarep apa nang mburi, penting mlaku ta. Wewe kopi nang mburi.
nang arep malah Bekasi lho, mesine ilang. Porsche iku, lho mesine ilang tiba nang mburi. Lho, tenan. Dorong karo narik. Lho wong sugih ku lho puto gak utang yo dol warisan lho. Terus saiki dibanding skala yo statistik. Wong sugih ku teko utang ambek sugih teko donyane dhewe ku setitik. Siji banding 1000. Akeh-akeh utang iki sugih. Baru utang duwe pabrik duwe opo lak ra iso tuku. Gatuk karo sapa mae bose ku ngopi. Opo mikir meneh. Aku iki gayane tok sugih. Lah aku kok ngrasakno iku. Kon karo nek aku iki sugih gayane tok ngene iki tapi menang penampilan ta. Ya ora. Wong Mercy, longgoran Mercy awan-awan iku delok tukang becak turu. Rasa-rasa iki. Jarene wong sing numpak Mercy kuwi ngene kok. Jare wong iku cek enak. Gade duwe songo kabeh kabeh. Sing tukang becak mleret kok. Nek turu nang jero Mercy ngono kiye iki. Wong sinawang kare. Makane enak sing duwe Mercy kok. Ngedeg-degi wong iku lho gampang. Padahal kadang wong sing mari buru ngono, wah adol bakung lho, gak pawan lha duwe ratusan juta. Sing Mercy dibikin miliaran malah duwe bensin to. Itu kan becak kalah. Itu kerja rasanya bagus kan gali ngono kuwi aku tak acungi jempol wae. Kali tenan kowe. Itulah orang-orang yang landasannya hanya yakin kepada Allah. Wong sing kakek utang malah yakin kepada Allah tak kandhani. Nah yakin Allah mau wis nasib. Iki bener. Karena orang nyandarke karo Allah terus karo sapa? Sampai ibu iku ngomong penting menimbo Allah wae lem. Anak gak ono Allah gak wani. Jane neko. Ya mau nyamin kowe kok waris. Ya mau nyamin wae. Mburi omahku. Kontra wae kok gak bosen-bosen. Dikok iku lho tanah iku murah ngono. Tak utangi wani gak kon duwe tanah. Bangun kundangan, kursi iki tak utangi. Ayo saiki pilih kontrak terus, awedi terus. Anak kene gelem kan ku yo iso nutup. Aja didelok wong kuwi, aja didelok Gus Anton iki sing ngeki. Deloken Gusti Allah sing nyampekno. Ki lho duwe. Ya opo sih? Aku le bayar piye? Ha iku Gusti Allah sing nyampekno. Ya diterima ae karunganku lak yo lunas. Gusti Allah sing nyampekno cuma lewat bahasa utang wong wis cokro manggilingane ngene. Anak biyen jamanku cilik wong duwe-duwe iku ora teko utang-utangan, teko jujur. Teko jujur iku wong sing duwe dhuwit ngono titip pajak titip dhuwitku. Kelolaan aku kaya ono bati yo nggih jamanku cilik iki kula nak ningali tiyang. Wis kok dititip iki to, ari titip ngono jaman cilikku biyen ora ono utang-utangan bang rung banter kok. Anak saiki kon golek wong ngono iki entuk teko ndi? Langka. Gak ono wis cokrone malik hari jam 10 awan sampai jam 10 bengi beda ya. Mutere. Siji peteng siji terang. Oh ya opo? Padha jam 10 tapi beda ta. Nek gak ono jaminanmu iki. Wah biyen niku kejujuran titip kae dikembangke. Ha sing jujur ya jujur tenanan. Saiki kan ora titipke ya salam paling malah bosin. Enggak ya harus begitu. Yang hakikatnya semuanya itu rezeki yang disampaikan Allah lewat utang, lewat adol warisan, lewat rezeki nomplok itu tetap punyamu. Lah kon utang iku sing bayar iku kon dhewe ditutanggo. Ya iku rezekimu asline. Anak dikumpul-kumpulke ya kuwi cuman luwih cepet utang. Tuh, awakmu nyalengi yo. Nyalengi duit sampai 500 juta. Ngumpul piro?
ngumpul pirang tahun. Umpama 10 tahun ngono nyelengi sampai 500 juta ngumpul pirang tahun. Lho gurung-gurungku itu setahun nyelengi. Anak mlebu sekolah. Wis maren. Enak kon utang pajero. Gak ngrasakno anak loro malah duwe saiki. Goblok kon niku. Lho. Kon nyelengi kok gak ngrasa tuku pajero kok. Ayo masih 5 tahun. Wong pajero wis muda. Sono terus kowe. Mas. Lho. Yo ngono sing ikut Quran iku ngikutono jaman, Kak. Nek kon gak ngikuti jaman kolot. Kemarin kon gak ngikuti jaman iku. Ya ngono, ya numpak unta terus. 10 tahun iku sepeda motor miyu. Oh, iku. Ada itu. Langsung deh. Ya Gus. Wong kredit iku ono 1 juta 2 juta gak wani. Langsung deh cukup vario. Oh, nek gak diomeli gak juk. Iki. Amun kok kuat. Yo kuat isi. Niat tolong dikira pengeran iku teko ndi. Gak rukan yo iso nyicil sampai saiki lho goblok kok. Lapo gak wingi-wingi lak mau sepedane lak 10 malah iso tuku mobil premen. Lho 10 tahun gombol yo iku wae sepeda motor sampai lek. Betah. Ayo. Kamu nih ono musim gitu. Mau ngono entuk 3 tahun lunas dol pajero ning. Cukup pajero meneh mun nek didol 400 umpama yo. Nah, 200 gawe cukup pajero 200 jelengi cak. Balik meneh tantangan. Ulah juga apa? Lha nek ora ngono ora wong jamane ngene ya apa. Kan pengajian kiai ojo utang wadadainu. Ayo hati-hati ana yo tetep kon keblego. Mari kene kudu utang kok yo. Harus banyu gak tok lawan iku ya opo. Banyu iku milih rene kok tok lawan munggah. Ya kan dina terus kok betamen. Mungkin mampu. Mau nyusul ambil alpat katanya Gus, Pak Guru. Wah sih. Bila perlu pajerone aja didol tambah ono alpap cek tambah bunyi ora apa-apa. Wong penampilan lho. Wong penampilan iku larang regane kan. Mau kula tagih tambah lali sih kula tagih. Kalau telepon benar kula tagih. Apa nih? Apa ono aku nang sawuran. Kulitan. Sampe gak nelpon jare ngoten malah. Sing diutang malah lali. Tak. Jahit. Bukan dahane kok kene iki makanya aku ngomong rezeki ku butuh yakin. Nganggur enak yakin nek Gus Anton rokok ora tau tuku. Oh, ban luwe sak mene. Lucu iku kenal bekal lah. Iki gawenane Gusti Allah. Kenal pot iso bolo. Nek gawenane Gusti Allah logika iki gak nyampe kan. Aku karo debat karo dokter. Dok, kenapa perokok pasif itu lebih dominan kena paru-paru timbangane perokok aktif? Wis ora masuk akal itu. Karena di dalam mindset itu ada penolakan. Sedangkan perokok aktif ora ono apa-apa, malah resik, Cak. Karena ada penolakan. Kalau logikane sing kena kan justru perokok sing aktif. Kenapa sing pasif? Dokternya mantuk-mantuk nih, iya ya. Ngomel penolakan. Aku bolak-balik dibujuki, Gus, nek disuntik iku mek koyo dicubit. Wah, kemenge gak karu-karuan iki. Telek iku lho kon bujuki tok. Ya kan maksudku ngono ta. Wah, aku iku nek disuntik pisan iku jarang kuwi ora mulan 3 bulan. Bujuki. Jarene dicubit-cubit telek iku lho. Ora ono karena memang aku ono penolakan iku berlaku sampai sing ngomong iki wis gak ero bahasane bungkus
pancene aku ngrasakno ngono lah kowe ngapusi yo wis. Wis ora ngono wis prinsip ngono aku nggugoni omongane bidan iku yo jarene kaya dicubit tok nyatane lorone 2 wulan. Sumpah wis 2 wulan cepet-cepet lho. Gak nang kene gak nang bokong iki padha wae. Tambah paling soro nang bokong lungguh ngene iki. Ngene terus. Kare disuruh tak jangkrik ngono eling terus karo doktere aku dendam. Kok kadang ngono mlebu neraka yo. Aja dirasa-rasa. Ngono ya. Dirasakno wis gak ngono kowe nak. Wah, dirasakno kaya oh yo nak nyuntik barang ngono. Iklan. Bojo kabeh. Tahu bojo. Asik ku. Belum peningkatan ngono iku kowe seneng. Sepel tok ngono. Nabung iku aja sing gak ketok lah. Nabung iku sing ketok masih gak duwe rekening kok. Oh, jenenge ketok ngono kuwi mandekno jantunge rombo. Mak kelek kok sepersekian detik masuk. Sing iri-iri maksudnya ngono iku mantuk. Guyu ae. Langsung kok menang Lamongan golek dukun. Saking gak masuk akal dek ngomong tuyule ono loro iku saking gak masuk akal sak dukune goblok kabeh. Padahal bodone nekat nang duwe. Ngene. Aku tak ngetes wong ngono kuwi enak yo opone. Tanah karo didol pelan-pelan. Dilalap ayu jebret wah wis ora saged pikir. Anak nuruti tanah iki payu sampai kapan kon malah anak kok butuh ngono ora payu-payu sing dibutuhno sing paling cepet utang-utangan utang dhisik tanahe didol peran yo payu kan. Wah. Oh, nek nang ngaji nang kiai liya nang utang lak gak oleh. Waktu kiai ini dhewe gak duwe cara ya. Ha isone mau ngapusi murid yo. Dadi ora tau utang kiai ngapusi ya kowe kok bahaya yo bulan iki ngene. Anu ae apa jenenge slametan. Oh, tak gaweke ngene, ragate sakmene jimate iki. Benjing batik kiai ini tok. Kiai jenenge di sepeda motor riba. Hah? Ayo karepe wong yaine iku kalangane nang kono. Aku lak ngomong. Uwit iku masuk tok gawa teko arep iku encemno nang tanah Jawa. Saiki jamane iki ngene, kuwi kudu dikon. Yo yakin ae apa jare meniki. Wong arep tarung iku sadurunge ditembak pelurune ku ragate ketangkep dhisik karo radar. Krasa awakmu iku arep duwe rezeki ku krasa. Karismane kuwi ana, cuman bingunge kan saat iki aku piye. Ya bingunge lak ngono. Dipancing, wong iku kudu mancing kan. Mancing ya kudu kanggo iwak. Mancing ke istri gak iso. Wah, Koyo ya itu til. Jenenge til. Boman aku mentir. Ini sisi. Kapan maning betul sekali. Berkah muga kabul ya. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Ya amin wong akeh. Amin. Amin. Lain. Sampai macam naik sepeda motor nih apa Kopi ini Nek kita ini ya itu jadi keterlaluan nek kamu punya uang 2 miliar yo kowe utang itu jadi keterlaluan. Kalau untuk mancing itu gak apa-apa, nanti keterlaluan. Panganan wae nang kono sing mancing wae nang kolam itu. Kita kalau mau makan ya makan sekedar wis dicepak iki ono 1000 iwak sing belum kepangan. Tujuannya kita apa? Makan yang makan. Mancing itu ikan. Ikan gusdur itu. Pengen makan kok pancing makan gusdur. Lho Gus Dur iku malah nang ngajari luwih ekstrim meneh.
Oh, biyen iki Gus Dur sik cilik lho. Santri-santri ini koncone ngono, kapan mangan iwak gurami ngene Pak Yai itu. Lho aku mau dipeseni Yai. Nek mari njupuk, mari njupuk ngomong ono maling Pak Yai ngono Gus Dur ngomong durang men kurang ajar. Kabeh do mlayu, iki sing dipancing 10. Apa lare-lare pun kula sanjangi. Niku tetep ae mancing. Terus iki gawe opo iki? Mati kabeh iki wae. Wis kon mangan dibakani mubadil lho. Mangan sing penting kan kok jadi delok prosesnya mangan. Tapi lambemu do, lambemu kon larang aku paling. Oh jadi delok ben salah siji sing disalahno aku cek dadi pahlawan dadi sesuk penak jan. Lambemu do. Pengen mangan iwak. Penting kan kon iso mangan. Malah betul malah elek malah. Gini ngono, aku tak muruhi ngono.